selamat datang kembali di channel Gali Reza. Untuk pembahasan kali ini kita akan melanjutkan video referensi berikutnya ya. Saat ini saya akan membahas tentang gimana sih cara memilih sebuah laptop untuk kita kerja ya. Entah itu buat desain, entah itu buat sekolah. Saya akan memberikan tipsnya kepada kalian dan mohon disimak dengan teliti. Hal yang paling dibutuhkan adalah kalian beli laptop itu untuk apa. Misalkan kalian pengen beli laptop buat bisnis nih, jadi bisnis itu misalkan ke arah desain, kita cari laptop misalkan di Tokopedia ya. Nah, kita cari laptop yang sesuai dengan kemampuan kita dan kebutuhan kita. Misalkan kita cari buat bisnis, karena biasanya seorang beli laptop itu untuk bisnis. Kita cari laptop yang desainnya agak bagus, terserah brandnya apa. Cuman saya pribadi merekomendasikan antara Dell, MSI, dan minimal Asus. Kita contoh ambil yang paling murah dulu, Asus. Kita cari Asus yang untuk bisnis minimal i5 lah. Atau kalau misalkan untuk karyawan, kalian bisa beli yang i3. Di sini kita cari yang baru. Kita pastikan kita cari yang baru. Lalu di sini pilih yang ulasan. Oke, ini sudah dapat ya. Sudah dapat gambarannya. Nah, jika untuk karyawan, usahakan yang di bawah 4 juta. Syukur-syukur bisa dapat yang 3 jutaan, cuman rekomendasi sih di bawah 5 juta ya. Jadi jangan terlalu mahal, karena biasanya kalau sama karyawan nanti bisa disalahgunakan, malah dia mengerjakan pekerjaan yang lain. Kecuali karyawan kalian memang butuh buat desain. Contoh misalkan seperti ini laptopnya. Kalau buat karyawan, ini kan buat karyawan ya. Jadi yang penting ada Core i3, space-nya 500 GB, ini enggak ada Windows-nya. Nah, di sini RAM-nya juga 4 GB. Kenapa RAM 4 GB? Karena Windows 10 itu rekomendasi minimal 4 GB. Oke, selanjutnya ke tahap serius ya. Jadi untuk bosnya, kategori bosnya. Nah, kalau untuk kategori bosnya, kalian harus memilihnya satu dari desainnya. Ketika bertemu dengan klien atau partner, kalian harus kelihatan pro. Jadi desainnya itu agak menarik ya. Nah, di sini saya akan beri beberapa rekomendasi ya. Yang pertama, kita cari yang jangan i3 untuk bosnya, nanti malu-maluin. Kita cari yang i5 lah minimal. Nah, biar cepat kita cari yang full store. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi. Bentar, saya lihat-lihat dulu contoh. Nah, ini masuk ya, 825U. Saya pernah pakai, prosesor itu cukup bagus performanya. Ini desainnya juga bagus. Di sini sudah SSD juga. Nah, untuk 500 GB SSD itu sudah cukup. Ini i5 juga. Waktu itu saya beli laptop spek seperti ini sekitar 10 jutaan ya. Ini udah turun. Nah, ini RAM-nya juga udah 8 GB ya. Ini bisa di-upgrade biasanya sampai 12 GB. Nah, kalau misalkan itu kan dari Asus ya, pasti murah. Kalau saran saya kalau untuk bisnis pakai yang MSI modern. Nah, ini lebih keren ya. Saya pakai yang ini, ada nggak? Di sini nggak ada. Ntar saya cari dulu. Ini yang saya pakai itu kok nggak ada ya. Ntar saya google aja. Ini MSI PS42. Nah, ini saya pakai yang 8RA. Nah, ini saya beli itu sekitar 12 juta di awal tahun ini. Nah, ini nih ya, 12 jutaan. Saya pakai ini dan menurut saya cukup
worth it ya, walaupun memang skor benchmarknya, kita lihat skor benchmarknya. Ketika bisnis kalian harus memperhitungkan performa dengan harganya. Nah ini kok skornya kecil sekali ya, ini cuma 6000 skornya tuh, ini skornya cuma 6000. Dan yang Asus ini kita lihat skornya. Tadi Asus ini itu laptop yang saya pakai ya. Nah kita lihat yang Asusnya cuma beda tuh, i3 dengan i5, maksud saya i5 dengan i7 cuma beda berapa skornya, sekitar 400 lah, nggak nyampe, cuma 300 sekian. Dengan power ini up to 25 watt, dengan ini up to ini cuma 15 watt. Memang laptop di 8 era ini benar-benar hemat baterai ya. Saya sudah pakai. Kalian nggak perlu beli di tempat yang saya tunjukkan. Ini hanya gambaran harganya ya. Nah, gambaran harganya. Nah, saya pakai yang laptop ini. Kenapa saya pilih ini? Saya akan jelaskan sedikit. Ini akan saya jelaskan kenapa saya lebih memilih MSI daripada Asus ya. Saya sudah beberapa kali pakai MSI dan ya cukup puas lah. Ini pertama i7 tapi nggak ngaruh ya i7. Nah yang saya suka adalah ini satu. Terus yang kedua dia slim, dia sama seperti yang Asus ini. Kita cari di situs resminya ya, biar lebih imbang. Oke, kita udah dapat ini Asusnya. Nah ini situs resminya tuh sama ya, basically sama, tapi menurut saya dari angle-nya dia sama seperti yang Lenovo punya saya itu agak ringkih ya. Nah itu sama ya. Ini ada beberapa harganya, rentangnya. Kalau yang i7 nya bentar kita lihat. Nah i7 nya itu ini sama prosesornya. Kalau di Asus itu harganya 14 juta, cuman bedanya di sini space nya 512 GB, sedangkan yang MSI ini cuma 256. Dia memang optimasi buat editing ya, dia buat editing lebih bagus. Saya udah nyoba. Kalau dari desain memang luar biasa bagus, cuman saran saya kalian harus di ruangan ber AC dan minimal ada kipas lah kalau misalkan ruangan kalian gak ada AC nya. Itu triknya ya buat kalian bisnis. Terus yang saya suka pendinginannya cepat ketika misalkan kalian editing atau kalian kan cepat naik tuh ke 90 derajat, dia mendinginkannya sangat cepat. Jadi menurut saya bagus sekali. Untuk fitur sama aja. Nah ini yang saya suka, dari pagi sampai sore itu kalau nggak ada mouse ya, terus nggak ada aksesoris lainnya, itu memang 10 jam itu memang bener-bener terasa sih. Nah kalau yang ini saya belum nyoba karena saya agak kecewa sama Asus, beberapa kali kasus rusak terus. Jadi saya memberikan kepercayaan kepada produk itu cuma satu kali. Jadi ketika saya beli yang mahal lalu rusak, biasanya langsung saya nggak akan beli lagi. Dan udah ada beberapa brand yang saya blacklist. Yang pertama Acer, kedua Asus, yang ketiga adalah Lenovo. Jadi itu 3 brand menurut saya pribadi nggak cocok buat saya. Entah kalau kalian beda ya. Nah itu sharingnya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada Dell. Kita cari yang Dell-nya. Kita cari dari Dell Indonesia. Ini bukan official store ya. Kita cari yang official store-nya. Nah ini Dell official partner. Kita cari rank yang harga tertinggi. Oke. Ini kita cari di Dell Gaming. Di sini harganya memang Dell itu nggak kira-kira ya, karena memang dia udah luar biasa pasarnya.
namun kita ambil yang imbang aja. Ini imbang ya, cuman harganya lebih mahal. Kita lihat benchmark skornya, ini i7 i7 ya menyebutnya. Oke, kita lihat skornya berapa. Dia lebih tinggi ya skornya karena powernya lebih besar. Oke, kita cari yang seimbangnya. Mungkin nggak ada ya, mungkin ini cuma i5. Rata-rata dia pakai yang seri H ya, prosesornya bukan seri mobile, jadi rata-rata memang Dell itu lebih ke performa. Kalau dulu itu saya pakai yang di Dell Inspiron 15. Nah seperti ini, saya suka Dell Inspiron yang tipis-tipis gitu, jadi bukan yang ini, kita cari yang 13 kayaknya. Nah yang seperti ini, waktu itu saya sering pakai yang seperti ini karena menurut saya sangat bagus ya desainnya. Ini buat bisnis cocok. Terus cuman kelemahannya dia layar sentuh, jadi ketika saya seorang yang suka ngotak-atik server, ketika remote lewat KVM itu nggak bisa, kecuali kalau misalkan kalian nggak suka ngoprek server. Menurut saya ini udah cocok ya. Kalau buat saya pribadi, karena saya sering buat nyeting server, itu nggak cocok buat saya. Itu rekomendasi dari saya. Nah sekarang kita ke ranah multimedia. Kalau multimedia jangan pernah pakai laptop ya, itu tips dari saya. Saran saya kalau kalian mau multimedia, kalian jangan pakai laptop. Saya kasih tipsnya sedikit, nanti akan saya buatkan video selanjutnya tentang cara merakit komputer. Cuman saya sedikit bocoran dulu. Kalau misalkan kalian buat multimedia, editing dan macam-macam, kalian pakai PC. Pertama pakai AMD Ryzen 3600, ini prosesornya. Kenapa AMD? Karena murah. Itu udah. Nah ini misalkan kita ambil dari Intel komputer, AMD Ryzen 5 3600 ya. Nah kita lihat skornya berapa. Ini kan tadi yang ini ada beberapa benchmark ya. Nah ini yang laptop milik saya. Ini AMD Ryzen itu kita lihat skornya sampai 17.000. Jadi hampir 3 kali lipatnya ya dari laptop saya. Walaupun cuma ini setara i5 kan. Jadi AMD Ryzen 5 setara i5 dan ini i7 yang versi mobile. Nah sekarang kita beralih ke laptop saya. Laptop saya pakai i5 9400F. Ini maksudnya komputer saya. Nah ini saya pakai ini, kita lihat skor benchmarknya biar imbang ya. Ini versi komputer saya. Nah ini saya pakai ini, TDP nya 65 watt listriknya. Jadi kalau misalkan saya pakai tuh ranknya sekitar 100 enggak, dari 80 sampai 120. Kalau misalkan full load, karena ada VGA itu agak besar, kalau editing sekitar 225. Nah ini AMD Ryzen ini bisa sampai 17.000 skornya. Cuman AMD itu saya sarankan pendinginan kalian harus bagus ya. Kalau misalkan kalian nggak bisa ngatur pendinginan di komputernya, kalian lebih baik pilih Intel. Nah terus ini kan pakai prosesornya mahal nih, 3 juta. Kalian beli motherboardnya jangan ASRock, belinya yang misalkan kayak MSI B450 aja, yang standar-standar aja, itu sekitar jutaan lah. Nih juta, jangan beli yang kayak gini, ini kan mahal ya. Memang sih kalau misalkan kalian planning buat upgrade, kalian bagusnya beli yang kayak gini. Cuman kalau misalkan kalian mau yang hemat ya, yang kayak gini udah cukup lah. Kita butuh M2, kita cek ada M2 nya enggak. Nah ini ada M2 ya. Terus menurut saya udah lebih dari cukup ketika udah pakai ini. Kalau saya hitung tuh kemarin ngerakit yang
AMD ini sekitar 8 jutaan, 8 juta 9 jutaan. Oke, jika kalian gamer, kalian tukang multimedia seperti editing, itu jangan pakai laptop, coret dari target kalian. Terus kalau kalian seorang pembisnis, terus kalian seorang pelajar, dan kalian sering keluar kota, kalian wajib laptop. Dan kalau kalian dua-duanya misalkan gamer dan pembisnis, kalian beli 2, komputer dan laptop. Oke, sekian tip dari saya. Saya Gali Riza, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.